Rumah Joglo adalah rumah adat Jawa yang banyak tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada zaman dahulu hanya kalangan tertentu yang dapat memiliki rumah joglo. Biasanya berasal dari kalangan bangsawan dan kalangan saudagar. Di balik keindahan dan kemegahannya, rumah joglo mempunyai filosofi kehidupan yang sangat dalam. Berikut ini akan kami sajikan filosofi dari rumah joglo. Aweh pawarata wahyune Rumah joglo adalah rumah adat Jawa yang mempunyai arsitektur yang sangat unik dan langka. Biasanya terbuat dari material yaitu kayu jati yang sudah berumur sangat tua. Adapun filosofi dari rumah joglo adalah kata joglo berasal dari kata tajuk loro atau memiliki arti gunung. Dalam filosofi Jawa, gunung adalah tempat tinggi yang sangat sakral. Rumah adat joglo secara umum memiliki bentuk atap persegi 4, sisi yang pada bagian tengah akan berbentuk mengerucut tetapi tidak lancip. Biasanya atap dari rumah joglo akan disangga oleh 4 tiang utama yang kerap disebut dengan istilah soko guru. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika rumah adat joglo pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh orang-orang dengan strata sosial yang tinggi seperti bangsawan kerajaan dan para saudagar. Hal ini dikarenakan ukuran rumah joglo terbilang sangat besar dan luas. Tidak hanya itu saja, dilihat dari segi biaya pembangunan juga sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dikarenakan material yang digunakan biasanya terbuat dari kayu jati yang sudah berumur sangat tua. Posisi pintu utama dari rumah joglo adalah berada di bagian tengah. Selain itu, bagian pintu utama juga dibagi menjadi 2 sisi yang terletak di kanan dan kiri. Pemilihan posisi pintu pada rumah adat joglo juga memiliki arti tersendiri, di mana posisi pintu pada rumah joglo menggambarkan simbol kupu-kupu yang terus terbang, berkembang dan berusaha keras untuk keluarga besar. Selain itu, posisi yang berada di tengah juga mempunyai simbol keterbukaan dan kedekatan antara pemilik rumah dengan para tetangga dan masyarakat di sekitarnya. Bentuk teras dari rumah joglo
juga memiliki bentuk teras yang luas tanpa sekap, di mana teras dari rumah joglo dibuat dengan ukuran luas agar bisa mempermudah proses interaksi dengan tetangga. Dengan begitu, masyarakat Jawa bisa membangun kehidupan sosial yang sangat baik dan harmonis. Dilihat dari secara keseluruhan, desain arsitektur dari rumah joglo juga akan dibuat dengan bentuk bangunan yang unik, mulai dari bentuk atap, teras, tiang penyangga, hingga pada bangunan struktur bangunannya. Setiap bagian dari rumah adat joglo juga memiliki filosofi tersendiri, sehingga menjadi satu daya tarik yang menjadikan rumah adat ini sangat terkenal di dalam negeri, tetapi juga sangat digandrungi oleh masyarakat internasional. Selain memiliki arsitektur yang sangat unik, rumah joglo juga mempunyai bagian ruangan yang mempunyai fungsi tersendiri. Yang pertama yaitu bagian pendopo. Ruang pendopo akan berada di bagian depan rumah adat joglo. Meskipun begitu, ruang pendopo tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Biasanya bagian pendopo hanya digunakan untuk acara-acara yang bersifat formal, misalnya saja upacara adat, pagelaran seni, dan juga digunakan untuk tempat pertemuan. Ruangan yang kedua yaitu peringgitan. Peringgitan adalah salah satu bagian ruangan yang ada di antara pendopo dan ruang bagian dalam, atau biasa disebut dengan istilah omah jero. Fungsi dari ruangan peringgitan dari rumah adat joglo sebenarnya hampir sama dengan ruangan pendopo, karena memang bisa digunakan untuk menggelar sebuah pentas seni. Meskipun begitu, kedua ruangan tersebut juga memiliki perbedaan yang sangat menonjol, karena memang ruangan peringgitan juga bisa digunakan sebagai akses untuk masuk ke dalam rumah joglo. Ruangan yang ketiga yaitu emperan. Rumah joglo juga memiliki ruangan yang disebut emperan yang berada di antara area peringgitan dan omah jero, di mana pada ruangan emperan rumah joglo biasanya ada kursi, meja kayu yang digunakan untuk menyambut tamu yang hadir. Ruangan emperan rumah adat joglo biasanya berfungsi untuk menerima tamu dan area bersantai maupun kegiatan yang lain. Ruangan yang keempat yaitu omah jero. Omah jero atau omah buri, bisa juga disebut omah ageng, memiliki arti rumah bagian dalam. Secara spesifik, ruang omah jero rumah adat joglo berfungsi sebagai tempat tinggal si pemilik rumah tersebut. Ruangan selanjutnya adalah sentong kiwa.
Sentong Kiwo berada di sebelah kiri. Ruangan ini biasanya akan dibagi menjadi beberapa ruangan di dalamnya. Beberapa ruangan Sentong Kiwo memiliki fungsi yang berbeda, antara lain sebagai tempat gudang atau tempat penyimpanan makanan, kamar tidur, dan fungsi lainnya. Sentong sendiri adalah satu kosakata Jawa yang biasanya digunakan untuk kamar tidur. Namun saat ini mungkin kata sentong tidak begitu lazim terdengar karena kata itu diganti dengan sebutan kamar. Ruangan berikutnya adalah sentong tengen atau sentong tengah. Sentong tengah adalah salah satu area yang digunakan atau terletak di bagian tengah rumah joglo. Sentong tengah juga memiliki istilah lain dalam penyebutannya, yaitu disebut dengan istilah bumo, pendaringan, dan kerobongan. Sedangkan fungsi utama dari sentong tengah adalah untuk menyimpan berbagai macam benda pusaka milik keluarga. Keberadaan dari bagian sentong tengah juga cukup jauh dari bagian dalam rumah adat joglo. Perbedaan mendasar dari sentong dengan kamar atau bilik sebenarnya terletak pada fungsinya. Sentong biasanya digunakan sebagai area khusus bagi penghuni rumah untuk beribadah atau bersembahyang atau bermeditasi, sedangkan kamar atau bilik biasanya digunakan untuk tempat tidur. Area selanjutnya yaitu sentong tengen yang berada di sebelah kanan rumah joglo. Adapun fungsi dan pembagian ruangannya sama persis dengan sentong kiwo. Bagian selanjutnya adalah gandok. Gandok merupakan ruangan tambahan yang berada di sekeliling sisi samping atau area belakang dari bangunan utama rumah joglo. Ruangan gandok biasanya digunakan untuk keperluan tambahan, seperti digunakan sebagai ruang dapur, ruang untuk mandi, dan juga bisa digunakan untuk sebagai ruang gudang. Di balik keindahan seni arsitektur rumah joglo pada zaman sekarang, keberadaan rumah joglo di daerah Jawa Tengah maupun daerah istimewa Yogyakarta sudah mulai bergeser. Masyarakat pada zaman sekarang lebih memilih rumah modern dibandingkan dengan rumah joglo. Hal itu dikarenakan karena perawatan dan biaya rehabilitasi rumah joglo memakan biaya yang sangat besar karena bahannya yang berasal dari jati tua yang saat ini sudah sangat langka. Untuk mengetahui secara detail tingkat kerumitan pembangunan rumah joglo, mari kita review sejenak pembangunan rumah joglo di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo berikut ini. Rumah ini merupakan rumah joglo yang sudah berumur ratusan tahun. Didatangkan dari Kabupaten Blora yang kebetulan merupakan pesanan dari
turis asing yang menetap di Bali. Rencananya setelah jadi, rumah ini akan dijadikan villa oleh pemiliknya. Rumah ini keseluruhan bangunannya terbuat dari material kayu jati tua, mulai dari soko buru, dinding, kerangka atap, serta lantainya pun terbuat dari kayu jati tua. Tingkat kerumitan serta mahalnya biaya pembangunan rumah joglo ini merupakan salah satu pemicu masyarakat lokal, khususnya masyarakat Jawa, enggan untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah joglo. Mereka cenderung memilih untuk membuat bangunan rumah modern yang cenderung memerlukan biaya dan peralatan yang cukup murah. Tetapi di kalangan masyarakat internasional, khususnya para turis asing Eropa, rumah joglo ini merupakan primadona tersendiri karena tingkat arsitektur serta gaya pembangunannya yang unik. Demikian tadi filosofi dari rumah joglo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pamuji Rahayu Bagas Waras.